Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Nah, saat ini kita sedang berada di makam Kearahat di area perkebunan sawit Desa Kembiri, Kecamatan Balong, Kabupaten Belitung. Ziarah kali ini dilakukan dalam maksud kami sebagai bentuk peringatan hari jadi Kota Tanjung Pandan yang ke-183. Ziarah ini dilakukan sebagai bentuk peringatan hari jadi Kota Tanjung Pandan ke-183. Dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Belitung dan ahli waris dari Kearahat untuk menyampaikan sepatah dua kata. Sebelumnya setiap tahun kita selalu memperingati ziarah ke makam Kearahat ini. Jadi untuk selanjutnya kita lebih fokus, kita mengharapkan doa dari kita semua untuk keselamatan, kesejahteraan, kemajuan daripada kabupaten kita yang saat ini dipimpin oleh Bupati Haji Tahani Saleh yang biasa dipanggil Pak Sanen. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Bupati, Wakil Bupati, para perangkat desa, Babinsa, Bapak yang hadir di sini, kami sangat berbahagia dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah peduli menghadiri ziarah ke makam Kearahat ini. Kembalilah untuk perpanjang waktu, kami akan menyampaikan kata sambutan dari ahli waris Kearahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan berkat kita. Salawat dan salam kita tujukan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga kepada keluarga dan sahabat beliau. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Belitung serta unsur Forkominda yang hadir dan perangkat desa dan seluruh masyarakat yang hadir di sini, alim ulama, tokoh masyarakat, keluarga besar, sohibul makam beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Pada hari ini kita bertemu di sini dalam rangka ziarah ke makam leluhur kita Ki Agus Rahat bin Ki Agus Hasan dalam momen memperingati hari jadi Kota Tanjung Pandan yang ke-183. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan ziarah ini selain daripada kita mendoakan para leluhur kita di sini, juga adalah dalam rangka untuk
mengenang kembali perjalanan perjuangan kehidupan almarhum agar kita dapat memetik buah pelajaran untuk bekal kita melangkah menjalani tantangan kehidupan kita saat ini. Momen 1 Juli 183 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1838, adalah momen ketika Ki Agus Raharjo diakui pimpinan di Pulau Belitung seperti diketahui. Beliau banyak mengalami wahid kecil kehidupan. Beliau hidup ketika banyak terjadi gejolak politik di Pulau Belitung dan sekitarnya. Mulai dari momen tahun 1812 Pulau Belitung jatuh ke tangan Inggris dan kemudian pada tahun 1821 beralih ke dalam kekuasaan Belanda. Pada masa bergejolak tersebut, tepatnya pada tahun 1815, terjadi tragedi ketika keluarga Adipati diserang secara keji oleh pasukan pergerakan penjajah Inggris, yaitu Tengku Akil, sehingga beliau dan saudara kandung beliau demikian. Sejak meninggalnya Ramunda beliau tersebut, lebih dari 20 tahun Pulau Belitung tidak lagi dipimpin oleh pimpinan kepala daerah. Akan tetapi pihak Belanda selalu mendatangkan pemimpin, baik kebangsaan Eropa maupun dari daerah lain untuk ditempatkan sebagai pimpinan kaum pribumi di Belitung. Seiring dengan itu pula Ki Agus Raharjo beserta masyarakat selalu berjuang agar bagaimana kita orang Belitung ini dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hingga akhirnya setelah perjuangan panjang, negosiasi yang alot terjadi pada tanggal 1 Juli 1838, beliau diakui kedudukan dan hak beliau sebagai Adipati di Pulau Belitung ini, yaitu sebagai putra dari Adipati Hatam yang meninggal dalam tragedi kota tanah 23 tahun sebelumnya. Momen tersebut oleh tokoh-tokoh kita pada tahun 1990-an dari berbagai unsur dijadikan tonggak hari jadi kota Tanjung Pandan. Karena momen tersebut dianggap tepat dan layak sebagai momen kita orang Belitung dapat kembali berdikari di daerah sendiri. Semoga momen seperti ini dapat terus kita kenang, kita gali, kita pelajari agar terus dapat dijadikan pelajaran bagi generasi saat ini, supaya bagaimana dapat berperan membangun daerah kita yang kita cintai ini, agar Pulau Belitung dapat terus berkembang, maju menghadapi segala tantangan zaman. Demikianlah Bapak Ibu yang kami hormati, kata-kata sambutan dari saya wakil keluarga besar saya Ibu Hakim Mekah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan Bupati Belitung kepada Bapak Bupati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam kita semua. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Majelis dan yang saya hormati ini Pak Sekda serta Kepala Dinas
tempat ini dalam rangka ziarah Arahat, sekaligus dalam rangka memperingati hari jadi Kota Padan yang ke-123. Secara singkat tadi oleh keluarga disampaikan bahwa 1 Juli dijadikan hari jadi Kota Padan dan ini untuk ke-123. Dan ya, jelas ingatan juga karena lupa nomor perdanya, tapi ini tahun 1990. Lalu itu jadi ketua KNPI Pak almarhum Roshan Sahib. Dan saya pada waktu masih jadi anak bawang istilahnya, pengurus KNPI. Tapi kami menjajaki tentang sejarah itu, ya, istilahnya sudah Pak itu keliling Belitung. Ingat waktu itu ada motor dinas Suzuki Borok dulu keliling Belitung ya, sampai ke tempat ini menemukan kami ini, dan juga mengumpulkan segala tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh masyarakat yang ada di inilah. Mungkin saat sekarang di dukun kita ya hadir pada ini teleponnya, tempat wawancara dan sebagainya. Saya ingat itu. Akhirnya setelah diseminarkan, setelah dikumpulkan semuanya, segala dokumen dan sebagainya, kesepakatan menetapkan hari jadi Kota Padan pada tanggal 1 Juli berkenaan dengan Kak Arahat dilantik oleh Belanda sebagai Bupati. Kerana Bupati, kalau sekarang Bupati ini Bupati mungkin. Itulah jadi Bupati itu kita jadikan karena beliau bertempat di dekat Hotel Bian sejarahnya kan di Tanjung Pandan. Telah dikenal dengan kampung pertama kali membangun pusat pemerintahannya di sana. Itulah berdasarkan dokumen yang ada. Jadi bukan tidak ada dasar, bukan tidak ada dokumen ya, tapi semua itu berdasarkan dokumen. Misalnya kenapa itu penetapan 1 Juli itu sebagai hari tahun 1838 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Padan. Namun seiring berjalan, pada satu peringatan itu setelah perda ini, ya memperingatinya terus terang sajalah. Kalau itu tidak begitu ini ya. Tapi pada saat reformasi, Pak Ishak jadi bupati, saya jadi ketua KNPI. Nah, saya ingat waktu itu untuk peringatan itulah dulunya hanya memperingat 1 Juli, menyusun organ tunggal dari TGP Dago sampai ke Tanjung ke rumah Bupati. Tiap-tiap dinas yang ada di situ suruh organ tunggal. Lo miskin tidak mampu biduan yang beli surat kencang. Ingat saya tahun 98 ya, sebelum kita proses untuk komisi bergerak Belitung, Tanjung Pendam itulah kami nebas. Aku minta Pak Sak untuk memperingati hari jadi Kota Padan itu kita peringati sesuai untuk gimana memotivasi, menyemangati dari semangat kearahan untuk membangun Belitung kehendak sejarahnya itu. Mulai dari itu juga lah diadakan membutuhkan penitia, dan di Tanjung Pendam itu awal-awal mulainya dulunya sebenarnya tidak boleh ada apa segala macam itu, tapi Tanjung Pendam itulah kami bebas sampai segala macam. Dan pada saat itulah mulai kita adanya agenda ke makam ke arah hati. Alhamdulillah, seingat saya tidak pernah absen semenjak itu hadir di tempat ini sampai bupati yang kedua dan setelah itu. Tidak lain adalah kita ingin mengingatkan semangat beliau, ingin beliau gimana Belitung nih setelah bebas dari penjajahan Belanda,
jejak Inggris kan, Belanda, dan kita sekarang merdeka, tapi gimana cita-citanya. Dan berkat itu juga lah mungkin ya, ini suatu keyakinan tetapi bagi saya, semenjak kita memperingati ini 1 Juli itu, dan senantiasa kita ziarah ke tempat ini, upaya kita, usaha kita untuk membangun Belitung, alhamdulillah sampai sekarang ini. Ya mungkin secara nomenklaturnya, mungkin dari segi infrastruktur kita sendiri. Ya alhamdulillah membalung mulai bulan Oktober ini jalan ini lakon berdengong bersiul. Jam ya, tidak ada masalah motor. Ini kan membangun segala hal ya. Ini berkat, kita yakin mungkin berkat kita ya, doa dan segala sesuatu dalam ini karena menghormati leluhur kita yang selama ini berjuang, Allah SWT menjabahnya. Ya kita dalam hal bagaimana membangun daerah kita ini sesuai dengan potensi kita sendiri, mungkin secara nomenklatur pengakuan pusat sebagai PP nomor 3 tahun 2016, PP nomor 5 tahun 2005 tahun 2011 sebagai kawasan strategi pariwisata nasional. Kemudian PP nomor 3 tahun 2016 tentang 10 destinasi pariwisata KKSPN, 10 destinasi pariwisata. PP nomor 6 tahun 2013 kawasan ekonomi khusus pariwisata berkembang. Kemudian terakhir 22 April kemarin kita ditetapkan oleh dunia, pengakuan Badan Dunia UNESCO sebagai Global Geopark. Jadi kalau kita hitung, kita mulai melakukan pergerakan membangun setelah reformasi, anggaplah dari tahun 98, sekarang tahun 2021, ya dengan adanya kita peringati hari jadi Kota Pandan, senantiasa berdoa sama-sama di kami ini, selain ya yang Allah SWT dan ridho dari leluhur kita mengabulkan usaha perjuangan untuk membangun kesejahteraan rakyat ini. Sekarang dunia sudah mengenal Belitung, kan tentang ada ditetapnya sebagai, dan program-program pusat, program nasional, semua kementerian saat sekarang tiap hari datang tamu-tamu dari kementerian-kementerian ke Belitung. Bagaimana selanjutnya untuk mengembangkan Belitung dan membangun. Insya Allah ini dalam hal untuk juga terakhir dalam hal untuk membangun sumber daya manusia ini dari Yayasan Belitung Berhun. Tahun ini kita AMD kita sudah nambah 1 prodi namanya sektor pariwisata. Ini tahun ini kemarin sudah direstui dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin kalau tahun ini anak-anak kita mau masuk D4, jadi D4 itu sama dengan S1 sarjana. Nah, masuk ke AMD jurusan pariwisata, dan juga ini sekarang mungkin sudah ada mulai pendaftar nih Pak Parenta. Ini satunya inilah suatu pergerakan perjuangan kita. Ya itu ya yang saya maknai itu Pak. Kalau ini samping kita berusaha, tetapi tidak lepas usaha kita, tidak lepas juga dari doa kita. Dari doa juga kan pasti leluhur-leluhur kita ya yakin ridho dengan apa yang kita perjuangkan. Karena saya diingat. Saya ingat pada zaman kejayaannya Belitung, zamannya Timah, hebatnya, bahkan pernah menjadi sebagai devisa negara terbesar sumbangannya Belitung dan Bangka. Tapi apa kehidupan rakyat kita dari dukungan infrastruktur segala macam. Karena itu tadi mungkin karena dalam hal ini ya justru ya sama dengan Belanda mungkin dianggap. Jadi doa apa segala sesuatu tidak ini ya tidak berkah. Tapi alhamdulillah inilah suatu keyakinan kita ya bahwasanya kita memperingati ini ya adalah tujuan memotivasi kita. Hari jadi Kota Pandan ini sama dengan kita mungkin memperingati ulang tahun kita ini makin rasanya makin besar, makin gede, jadi bagaimana untuk lebih maju, lebih berkembang lagi. Dan inilah harapan kita semua. Jadi kami berharap sekalian kita dalam peringatan ini adalah mengevaluasi juga sejauh mana kemajuan Belitung
Dan kita saat sekarang ini dari segi kemajuan juga kita sedang berupaya menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya adat istiadat kita. Karena itu landasan kita juga untuk membangun suatu bangsa, suatu daerah, suatu masyarakat tidak berbudaya, tidak beradat, hancurlah masyarakat itu sendiri. Nah, oleh sebab itulah mungkin kita juga sudah ada dasarnya, nomenklaturnya, rumah adat, perkawinan adat, dan pakaian adat. Nah, sekarang tinggal menggali nilai-nilai filosofinya. Ini adalah cerminan tatanan sosial kehidupan masyarakat Belitung yang sekarang sudah zamannya HP main cical, nah banyak berubah. Nah ini kami mohon di Membalong ini masih banyak tokoh-tokoh yang masih memaknai, memahami masalah adat-adat istiadat budaya di daerah. Mari kita bukukan, Pak. Jadi sebagai ke depan kita harus wariskan ke generasi kita, ya. Bahkan kita berharap nanti kalau sudah ada menjadi suatu materi pelajaran yang wajib tentang adat istiadat dan budaya kita yang bisa diikuti. Ya. Satu hal kita juga satu kebanggaan tentang persoalan Belitung secara menyeluruh, itu salah satu yang diwajibkan mata kuliah yang ada di IPB Bogor. Orang luar belajar tentang bagaimana mengetahui tentang masalah Pulau Belitung ini secara menyeluruh. Baik itu kayak persoalan alam, persoalan tatanan sosial masyarakat dan sebagainya, mengenalkan Belitung. Wajib dari Institut Pertanian Bogor itu satu mata kuliah yang wajib di sana itu. Belum ada daerah lain yang diwajibkan oleh satu perguruan tinggi, tapi kita di Belitung kemarin kita sudah MOU dengan Rektor IPB diwajibkan. Ada buku tentang soal Belitung yang diwajibkan satu mata kuliah di IPB Bogor. Ini satu hal, Pak, kebanggaan kita dalam kemajuan. Insyaallah ya, mungkin setiap tahun kita senantiasa mengevaluasi, kami juga dari pemerintahan mengevaluasi kami sendiri dalam pelaksanaan pembangunan sejauh mana sekarang ini berjalan pembangunan daerah kita. Alhamdulillah bertahap. Kuncinya ke depan tetap tatanan sosial kehidupan masyarakat. Percuma kita bangun gedung jalan bagus, tapi kalau perangai-perangai kita, peradaban kita berikut dengan HP mencital tadi, tidak kurang disadari, kurang dipahami karena lebih banyak halnya moderatnya itu di banyak maksiatnya di samping moderatnya. Kalau kita dimanfaatkan itu hancur pula kehidupan kita. Inilah kitanya tujuankan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Percuma makmur tapi kacau balau kehidupan. Makmur tukang mabuk, gitu. Tukang narkoba. Nah ini jadi masalah kan. Makmur banyak duit, nak laki, bebini banyak-banyak. Ini jangan sampai asal macam itu keluarga bina. Ini kacau balau, akhirnya banyak makjan beranak sikok dua, ini muat sengsara juga anak-anak. Tolong ini kita, ini maaf Pak Kidukun ya, tolong ini bukan bagi umumnya aku nih, tapi aku sebenarnya tidak wajar aku nih depan orang tuh, ya, tapi maklumlah kita inilah mohon support segala sesuatu ini agar kita ini gimana sebagaimana apa yang dicita-citakan dari leluhur kita ke arah dalam hal untuk membangun kesejahteraan masyarakat Belitung. Kurang lebih maaf, ya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya